Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini, kita akan memulai materi yang baru dengan judul Kemampuanku Terbatas. Jadi anak-anak, materi hari ini dengan judul Kemampuanku Terbatas. Kemampuanku terbatas. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah melalui pembelajaran jarak jauh atau melalui pembelajaran daring, anak-anak dapat menyadari, ya kan, akan keterbatasannya sehingga mampu untuk mengembangkan sikap yang baik dalam menghadapi keterbatasannya. Jadi tujuannya adalah anak-anak dapat menyadari akan keterbatasannya, ya kan? Akan keterbatasan sehingga nanti mampu untuk mengembangkan sikap yang baik dalam menghadapi keterbatasannya tersebut. Itu tujuannya. Lah, latar belakangnya apa anak-anak? Ya, latar belakangnya mari kita coba lihat. Ya. Anak-anak yang terkasih, kita pantas bersyukur, ya. Kita manusia pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, ya kan? Tetapi anak-anak, kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki, ya kan, bisa bernyanyi, bisa bermain alat musik, bisa berolahraga, belum tentu dimiliki oleh orang lain, ya kan? Belum tentu dimiliki oleh orang lain, ya kan? Jika ada yang sama, ya kan? Jika ada yang sama, tingkat keterampilan tersebut mungkin berbeda, ya kan? Dengan kata lain, kita perlu belajar menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Tak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal, ya kan? Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dapat disikapi baik secara positif maupun secara negatif, ya kan? Sikap apa saja yang sering muncul, ya kan? Sikap apa yang sering muncul? Apa yang hendak Tuhan, ya kan? Melalui keterbatasan yang kita miliki, apa kehendak Tuhan? Jawaban dapat kalian temukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan belajar kita hari ini, kita akan berdoa. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Doa akan Bapak pimpin secara Katolik. Bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya, maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah kami agar setiap mengembangkannya, dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu, serta bersedia bekerja sama demi perkembangan kami, demi pelayanan kepada sesama. Amin.
Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai kegiatan kita hari ini dengan doa bersama-sama. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita bermenung. Mari kita bermenung. Bapak akan bacakan, silakan menyimaknya. Setiap manusia mempunyai keterbatasan. Benar kan anak-anak? Jadi setiap manusia mempunyai keterbatasan. Manusia tidak sempurna. Keterbatasan tersebut dapat berupa keterbatasan fisik, mental, psikologis. Misalkan keterbatasan fisik, ada yang cacat, buta, ya kan? Lalu juga mungkin, ya kan, sumbing, dan lain sebagainya. Itu keterbatasan fisik, ya kan? Mungkin jarinya tinggal 3, mungkin, ya, atau telinganya, hidungnya, mungkin matanya, mungkin. Itu keterbatasan fisik, pasti ada, ya kan? Keterbatasan kemampuan intelektual, misalkan berpikir lambat, ya, suruh 1 tambah 1 bingung, kan? Atau 2 tambah 2 bingung, ya. Susah menganalisis masalah, itu adalah keterbatasan kemampuan intelektual. Lalu juga keterbatasan psikologis, sifat atau karakter pemalu, maju malu, takut, bersikap tertutup, ya, bahkan juga ingin menang sendiri, egois. Itu adalah keterbatasan psikologis. Lalu keterbatasan ekonomis, misalkan tidak memiliki biaya atau dana untuk kuliah, mungkin untuk sekolah, mungkin untuk usaha, mungkin, ya kan? Itu keterbatasan ekonomi. Lalu keterbatasan sistem budaya, misalkan larangan untuk merantau, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, misalkan perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa masak, bersih-bersih sudah cukup. Itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin tidak. Jadi itu anak-anak, keterbatasan sistem budaya, ya kan, yang sulit untuk kita ubah, ya. Nah, anak-anak, yang berikutnya apa? Ya, yang berikutnya, ada anak yang pandai sewaktu di SD, ya kan? Ada teman mungkin, ya, yang pandai sewaktu di SD, tetapi sekarang hanya menjadi pengamen jalanan. Karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan dia. Mungkin juga ada anak yang kaya raya, serba kecukupan, tetapi sekarang hanya menjadi pedagang asongan. Karena apa? Malas sekolah dan tidak sering naik kelas. Ada anak yang pandai dalam pelajaran, mungkin, tetapi di sekolah tidak punya teman karena ia merasa memiliki sifat pemalu dan kurang bergaul, ya kan? Ini kita alami, kita bisa lihat, ya kan? Mungkin anak-anak karena masih kelas 7, ya, belum begitu, tetapi coba lihat nanti kelas 7, 8, 9, kalian bisa mengingatnya teman kalian SD. Lah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, tuliskan dan uraikan, ya, tulis dan uraikan keterbatasan kalian dalam tabel berikut ini. Nah, jadi tulis, ya, di mana? Di buku, bukan di sini, bukan di sini, tapi di buku kalian. Nomor keterbatasanku, urian, misalkan psikologis, pemalu, ya kan? Ketika disuruh maju oleh bapak guru, bu guru, saya malu pak,
takut, khawatir, cemas. Nah, itu faktor psikologis. Atau mungkin juga ada yang fisik. Mungkin orang apa? Pak, saya itu mata saya agak gimana gitu. Nah, tulis ya. Atau mungkin Pak, kaki saya pincang. Nah, mungkin ya. Atau kenapa dan sebagainya. Lah, silakan itu tulis masing-masing. Keterbatasanku bukan keterbatasan temanmu, bukan keterbatasan orang tuamu, ya, tetapi keterbatasan kalian. Ya, jelas ya anak-anak ya. Oke, baik. Berikutnya, ya. Lah, setelah anak-anak menemukan keterbatasan, pertanyaan berikutnya, adakah jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterbatasan itu? Ada nggak kira-kira jalan keluar? Kalau ada. Misalkan saya dengan berlatih sungguh-sungguh tidak malu, mungkin, ya, itu. Lalu dengan cara apa atau bagaimana kamu mengatasi keterbatasanmu itu? Les mungkin, ya kan? Minta diajari oleh orang-orang yang berpengalaman mungkin, atau melihat film orang-orang yang cacat yang sungguh-sungguh luar biasa mungkin, ya kan? Ya. Ini yang bisa kalian lakukan. Maka nanti tugasnya adalah menulis keterbatasan yang ada dalam dirimu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada jalan keluar? Kalau ada, ya kan? Bagaimana? Apa cara yang kamu tempuh? Lalu apa, ya, yang kamu untuk cara mengatasinya? Jadi ada 3 soal yang bisa kalian kerjakan. Ya. Anak-anak, paham ya? Baik. Mari kita coba lihat cerita. Ya. Ini tidak asing di telinga kalian, bahkan ini juga dialami oleh teman-teman kalian yang, ya, matanya mungkin kena gangguan, ya. Nih. Siapa tokohnya? Nah, tokohnya adalah Braille. Bapak akan bacakan, ya kan? Bapak akan bacakan. Mengubah tragedi menjadi kemenangan. Louis Braille, kan, lahir di Kauprey 4 bulan 1 1809, meninggal tanggal 6 bulan 1 1852 dalam usia yang 43 tahun. Adalah pencipta sistem tulisan Braille yang kita kenal, yang kita pakai oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang punya cacat mata, ya kan? Pada umur 4 tahun matanya tertusuk jarum. Braille pun mengalami kebutaan, ya kan? Pada tahun 1821 saat bersekolah khusus untuk penderita tunanetra, seorang prajurit bernama Charles Barbier mengunjungi sekolah tersebut dan menunjukkan suatu kode yang telah ditemukannya. Sistem tersebut dikatakan sebagai tulisan malam atau night read. Ini dirancang khusus untuk tentara perang yang menggunakan kombinasi 12 titik. Braille muda menyadari manfaat sistem ini. Ia pun mengembangkan sistem yang lebih sederhana dengan menggunakan 6 titik. Dan tahun 1827 buku yang menggunakan 6 titik tersebut yang kemudian disebut Braille telah diterbitkan. Sekarang para penderita buta menggunakan metode tersebut. Pada tanggal 6 bulan 1 1852 Braille meninggal dunia. Tahun 1867 sebuah monumen besar dibangun untuk menghormati dia. Mengubah tragedi menjadi kemenangan, ya. Orang cacat, orang buta, tetapi tidak berhenti pada kebutaan.
bisa mengembangkan. Mungkin kita pun secara fisik sempurna, secara fisik, ya kan? Mungkin secara ekonomi kita punya, tetapi mungkin ada 1-2 titik kita juga mengalami keterbatasan. Nah, anak-anak yang terkasih, ini semoga menjadi pengalaman kita untuk berkembang, supaya anak-anak tidak mudah putus asa. Orang cacat saja bisa seperti itu, bermanfaat, apalagi kita, kalian, Anda yang kemarin juga sudah menuliskan kemampuan yang menonjol. Mungkin ada yang menyanyi, kembangkan sana. Mungkin ada yang menggambar, kembangkan. Mungkin ada yang pandai matematika, pandai bahasa Inggris, kembangkan di sana, supaya Anda semakin bermanfaat bagi yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, itu saja materi yang bisa Bapak berikan. Besok pertemuan berikutnya kita akan mencoba melihat, belajar dari teks kitab suci, apa yang mau dicapai. Maka mari kita ning sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu belajar hari ini. Semoga kami disadarkan akan keterbatasan kami untuk semakin hari semakin bertumbuh, sehingga hidup kami bermanfaat bagi yang lain, tidak putus dalam keterbatasan, tapi sungguh-sungguh mengembangkan keterbatasan tersebut sehingga akhirnya bermanfaat bagi yang lain, kini dan sepanjang segala masa, amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Ya, jangan lupa dikerjakan 3 soal tadi, ditulis di buku, foto, kirim ke Bapak supaya kalian mendapat nilai. Tuhan memberkati kalian.